Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Beraya kabar priangan semua, kembali Anda bersama kami dalam tayangan podcast Kabar Priangan. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari berbagai macam komunitas, pimpinan lembaga, organisasi dari wilayah Kota Tasikmalaya yang sekiranya atau diharapkan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk beraya kabar priangan semua. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari komunitas Pagar Asik ya, Pagar Asik, pemuda penggerak Kota Tasikmalaya. Bersama kami telah hadir Nizar Sohib, Kang Nizar Sohib ya. Beliau adalah tim kreatif dari komunitas Pagar Asik, dan juga Kang Hilmi Maulana, ketua pelaksana program. Nah ini pelaksana program Ramadan Gembira, gerakan berbagi 5.000 iftar di 25 lokasi di Kota Tasikmalaya. Baik, pertama ke Kang Nizar dulu ya, Kang Nizar Sohib sebagai tim kreatif gitu ya. Mungkin Kang Nizar bisa ceritakan dulu tentang Pagar Asik ya, pemuda penggerak Kota Tasik. Silakan Kang Nizar. Oh ya, untuk diketahui juga oleh Baraya Kabar Priangan semua, Pagar Asik ini ada di naungan, bawah naungan Yayasan Rumah Harapan. Ya, silakan Kang Nizar disampaikan ke Kabar Priangan. Baik, Kang Ridwan, terima kasih mungkin waktunya. Perkenalkan, nama saya Nizar Sohib Akbar dari Pagar Asik. Pagar Asik itu singkatan dari Pemuda Penggerak Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, Pagar Asik ini sebuah komunitas yang telah didirikan dari tahun 2018, tepatnya 25 Juni tahun 2018. Sekitar 6 tahun ya, 6 tahun lebih kita sudah berdiri, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu mungkinnya dengan teman-teman Baraya Kabar Priangan semua. Memperkenalkan juga mungkin Pagar Asik itu sebuah organisasi kepemudaan pemuda yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kita mencakupnya banyak aspek, dari pemberdayaan anak, kesehatan mental, pemberdayaan ekonomi, dan juga pemberdayaan masyarakat ya rekan. Anggotanya Kang Nizar siapa saja yang terlibat di Pagar Asik? Banyak sekali anggotanya yang terlibat dari kalangan mahasiswa dan juga yang sudah bekerja juga. Masyarakat umum juga banyak yang tergabung, baik yang aktivitas mahasiswa di Kota Tasik ataupun yang dari luar Tasik tapi jadi mahasiswa di kampus Tasik juga berdomisili di sini atau beraktivitas di sini ya. Oh tadi apa di bawah Yayasan Rumah Harapan Yayasan kita. Rumah Harapan kita. Di mana alamatnya? Termasuk sekretariat komunitas ya, dengan yayasan di mana? Sekiranya itu kita ada di Gunung Sahari 2 Pancasila alamatnya. Gunung Sahari 2 Pancasila. Sudah memiliki badan hukum kah atau masih organisasi yang belum terdaftar? Alhamdulillah sudah ada akta notarisnya kita. Akta notaris AHU, akta Kementerian Hukum dan HAM. Ya, sudah ada. Ya, kita terdaftar sebagai LKSA, Pak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jadi sebenarnya izin kita sebagai LKSA, tapi alhamdulillah diberikan izin juga untuk menggarap banyak gitu kan, banyak program-program sosial, tidak hanya anak juga, tapi seperti ini juga di kita Ramadan Gembira. Jadi bukan organisasi atau bukan komunitas liar ya? Ya, bukan. Baik, bergeser ke Kang Hilmi Maulana nih. Ini Baraya Kabar Priangan semua. Kita sekarang berada di momentum Ramadan. Ini menjadi momentum yang diapresiasi oleh komunitas Pagar Asik ini, mengadakan program Ramadan Berbagi ya. Ramadan Berbagi membagikan 5.000 iftar. Iftar itu maksudnya berbuka puasa. Berbuka puasa, Pak. Nah, bisa dijelaskan mungkin kegiatan tersebut? Terima kasih Kang dari waktunya. Jadi di Pagar Asik ini untuk kegiatan di bulan Ramadan kita mengadakan program Ramadan Gembira ya. Gerakan berbagi 5.000 paket iftar di 25 lokasi di pelosok Kota Tasikmalaya bersama Pagar Asik dan Rumah Harapan kita. Mungkin untuk kegiatan ini itu Pak, pertama didasari dari mungkin ketertimpangan dari beberapa lokasi di Kota Tasik ya Pak. Saat kita udah ada beberapa kegiatan yang pernah ada di pelosok-pelosok Kota Tasik. Nah di sana tuh mengingat kalau yang namanya berbuka mungkin siapapun pasti ada mengadakan gitu Pak. Nah kami itu ingin
lebih fokus, lebih aware ke ternyata ada loh di Kota Tasik itu beberapa lokasi yang ketertimpangan dengan kota gitu. Artinya timpang itu kondisi sosial. Kondisi sosial, dari ekonominya, dari angka kemiskinan di lokasi itu sendiri, misalkan dari lokasi Habung itu sendiri, dari bangunannya, terus ya dari segi pendidikan juga gitu, masih rendah lah jika kita melihat ke Kota Tasik. Mulai dari jarak lokasi ke kota juga emang agak jauh, terus ada juga yang akses lokasinya masih kekurangan. Nah, kami itu berfokus untuk ngadain kegiatan berbagi di lokasi-lokasi yang kurang diperhatikan seperti itulah. Jadi kita mengajak juga para mahasiswa untuk lebih aware, ada loh di Kota Tasik itu lokasi yang ternyata masih seperti ini jika kita membandingkan dengan Kota Tasik yang wah sudah lumayan itu mungkin. Tapi di wilayah kota sendiri ada kegiatan ini? Atau di wilayah-wilayah pinggiran yang belum tercover oleh kegiatan sih serupa? yang belum tercover sih Pak. Yang kebanyakan belum tercover ya. Kita fokus ke sana juga sebenarnya. Itu tadi 25 titik lokasi tersebar di wilayah kota? Ya. Atau dominan di wilayah mana? Kalau mungkin dominan bisa dikatakan dominan di Taman Sari sih Pak. Kenapa? Nah di Taman Sari itu pertama emang banyak lokasi yang agak kekurangan, misalkan kayak Ciangir Pak. Ciangir itu kan tempat pembuangan air ya Kang. Ya, untuk itu tuh kebanyakan tuh berkumpulnya para pemulung Pak di sana. Jadi ya makanan segala macam pun kebanyakan ada di lokasi. Jadi kita nge-highlight lokasi-lokasi seperti itu. Kemudian kayak Cikunung kan, Cikedung, situ karena kan kita juga udah banyak kegiatan di sana gitu Pak. Terus dan lokasinya itu emang perlu diperhatikan Pak. Mungkin dulu tuh sempat ada lokasi yang belum ada listriknya kan, belum ada listrik, yang ada listrik juga belum ada di satu lokasi itu. Dan ya kita lebih aware ke lokasi seperti itu, memperkenalkan juga sih Pak ke ya orang Kota Tasik bahwa gitu, di Tasik itu masih banyak lokasi yang seperti ini. Jadi artinya bisa diartikan bahwa kegiatan ini sasarannya memang sebelumnya sudah disurvei terlebih dahulu. Ya, kita asesmen juga ke lokasi terkait benar nggak lokasi di sini itu sesuai yang direkomendasikan. Terus kita survei juga ada targetannya Pak. Misalkan di lokasi itu kita fokus dulu ke anak-anak yatim piatu, lansia, kemudian anak-anak pengajian, dan ada pengecualian mungkin untuk di wilayah yang emang benar-benar ketertimpangan sama di wilayah yang kayak saya sebutkan tadi Ciangir, udah pasti targetannya itu untuk pemulung itu sendiri gitu Pak. Jadi udah ada, nggak asal kita ngasih tapi kita survei ke lokasi juga terkait lokasi dan penerima manfaatnya sendiri. Oh ya, kalau boleh tahu waktunya kapan penyelenggaraannya itu? Oke, untuk waktu kegiatan kita itu tanggal 31 Maret. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu ya. Jadi untuk kegiatannya itu kita akan ada pembukaan dulu Pak di gedung GGM yang di Dadahar. Nah, itu dari jam 1 sampai jam 3 akan pembukaan, kemudian nanti pelepasan secara serentak ke 25 lokasi. Dan insya Allah untuk pembukaan juga ada beberapa tokoh yang mungkin akan menghadiri ya, termasuk dari wilayah pemerintahan, dari kalangan pemerintahan mengundang juga ya. Nah ini ke Kang Nizar Sohib ya. Ini tadi katanya pemberian iftar ini dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan acara. Mungkin bisa dijelaskan Kang Nizar. Jadi tidak hanya mungkin kegiatannya itu membagikan iftar juga. Jadi sebelumnya tadi juga bakal ada pembukaan juga di GGM, pembukaan serentak. Kurang lebih mungkin nanti banyak melibatkan dari kalangan mahasiswa dan pemerintahan juga. Insya Allah kita juga undang influencer juga. Sebanyak mungkin 200 atau 300 orang gitu kan ya untuk satu titik pembagian. Pembukaan pembagian nanti 300 relawan. Jadi disebar ke setiap 25 titik. Di sana tidak hanya membagikan atau mendistribusikan makanan aja, tapi memberikan sesuatu kegiatan yang bakal dikenang dan berdampak mungkin secara berkelanjutan untuk masyarakat. Ada perlombaan kah mungkin nanti ada pengajian. Dan di sana juga bakal ada titik-titik yang di highlight oleh kita, acara-acara yang memang potensial untuk acara gedenya gitu Pak. Jadi mungkin nanti itu ada 3 titik, insya Allah 3 titik yang acara besarnya, acara perlombaan. Contohnya mungkin di Singkup. Nanti di sana bakal ada perlombaan yang melibatkan kurang lebih 100 anak perlombaan seperti biasalah Ramadan dengan adzan,
terus kaligrafi, terus ada LCT juga, cerdas cermat kayak gitu. Ini Kang Nizar, kalau boleh tahu, tadi disampaikan 25 titik ya se-Kota Tasikmalaya itu melibatkan banyak relawan kan. Kalau boleh tahu sebenarnya berapa banyak sih anggota komunitas pagar asik ini? Kalau anggota pagar asik itu kurang lebih 200 lebih juga ada itu kan. Dan ini juga tidak hanya melibatkan anggota pagar asik, tapi banyak di luar juga kolaborator dari mahasiswa Unsil, himpunan-himpunannya, dari LP3I, dari BSI, banyak sekali mungkin yang nanti bakal bergabung ke kita itu Pak. Jadi tidak dilakukan oleh sendirian komunitas pagar asik ya. Kang Hilmi mau menambahkan? Untuk yang kolaborator yang terhitung sampai sekarang sudah pada Capix mau bantu open donasi untuk implementasinya juga itu ada 12, kita dari Baperan, ada dari Gemura, kemudian ada dari anak-anak OSIS Tritas Pak, ada Metamorfosa, UKM Taekwondo, terus dari UKM Sport Fotografi yang di Unsil, kemudian ada dari Muslim Football, Muslim Football, anak-anak yang suka putar Muslim itu Mulai banyak kolaborator ya, Mambio di komunitas sosial, mahasiswa, dan mereka ikut gabung karena mungkin ya banyak event yang bisa mengarahkan mereka sama kayak kita itu. Jadi kita lebih baik kita bareng-bareng aja. Nah ini yang kita ingin tahu terkait dengan sumber dana ya yang digunakan untuk kegiatan ini. Tadi disampaikan 5.000 iftar itu kan ini bukan tajil kan ya? Bukan, makanan berat. Makanan berat. Satu paketnya 25.000. Itu dia satu paket 25.000, artinya dengan 5.000 itu jatuhnya sekian. Nah, ini sumber dananya dari mana sebenarnya? Alhamdulillah mungkin untuk sumber dana kita menggunakan kekuatan Pastabiqul Khairat Pak ya. Khairat bareng-bareng. Jadi swadaya komunitas ya. Bukan swadaya komunitas tapi kita ada tim marketingnya. Tim marketingnya juga dan Pihak luar juga untuk mendonasikan. Dan teman-teman juga mengikhtiarkan bareng-bareng itu kan melalui cara-cara marketing, ada direct sellingnya, beri program dan ketemu bareng mitra juga kita. Untuk ini terakhir mungkin ya dari Kabar Priangan ke Kang Nizar atau Kang Hilmi, mungkin harapan yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan kegiatan ini, silakan disampaikan. Ya baik, terima kasih Kang Ridwan mungkin ya. Intinya dari Ramadan Gembira ini tidak hanya untuk membagikan paket iftar saja mungkin Pak, tapi ada yang lebih dari itu. Nilai yang ingin kami angkat itu adalah menunjukkan bahwa Kota Tasik ini masih terpaut atau tertimpang jurang disparitasnya Pak. Yang disebut Kota Tasikmalaya itu yang kita tahu ya Hajet gitu kan ya, jalan-jalannya sudah rapi gitu kan, Kawasan urban ya di perkotaan. Tapi ternyata di luar sana yang kita jadikan sasaran target untuk berbagi kurban itu masih banyak yang akses jalannya rusak parah gitu kan ya. Kalau diistilahkan mungkin kayak sungai kering gitu Pak. Sungai kering. Akses pendidikan juga jauh, sangat-sangat jauh tertimbang dengan kita-kita yang ada di daerah urban atau daerah perkotaan seperti ini. Jadi hayu mungkin ya, bareng-bareng sama-sama kita sukseskan Ramadan Gembira, membagikan 5.000 paket iftar. Kita Fastabiqul Khairat mumpung momentum Ramadan juga, dan insya Allah keberkahannya itu berlipat-lipat kalau Ramadan gitu ya. Amin. Insya Allah. Dan dari janji Rasul juga mungkin ya, janji Rasul SWT juga itu mungkin lebih dari 10 kali lipat gitu ya. Kebaikannya 10 kali lipat dibandingkan di bulan biasa ya. Menghadirkan berbuka untuk masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera, anak yatim, duafa, lansia dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin dari saya. Kang Hilmi silakan, mungkin kalau misalkan masyarakat yang hendak ikut terlibat atau ikut berdonasi, caranya seperti apa mungkin bisa disampaikan juga. Mungkin dari saya mengajak ke masyarakat Kota Tasik secara luas, pokoknya di luar Kota Tasik pun ayo mangga kita ikut berdonasi, mulai dari mahasiswa, komunitas sosial yang lain kita bantu donasi, bisa lewat kita berdonasi, kita juga ada penyebaran flyer segala macam, poster di Instagram, segala macam bisa dilihat di Instagram Pagar Asik dan Rumah Yayasan Harapan Kita. Di sana ada informasi terkait
open door seperti apa, bahkan ada kalau ada mitra ataupun kolaborator yang mau bisa langsung menghubungi kita Pak. Nanti kita tampilkan ya nomor WA sama alamatnya ya. Dan kegiatannya bukan hanya di bulan Ramadan, Pagar Asik gitu, atau hanya di Ramadan ini saja? Insya Allah banyak sekali programnya. Terutama mungkin dari program yayasan sendiri, dari saya mungkin anak nanti di tanggal 28 juga ada kolaborasi bareng BI, ngabuburit nuzul Quran di sana. Terus di akhir juga nanti bulan April sebelum Lebaran kita ada Kids Fun Day. Kita mengajak anak-anak binaan dari Pagar Asik Rumah Harapan kita untuk berbelanja paket lebaran dan baju lebaran dan main juga nanti, insya Allah seperti itu tuh. Selain itu juga banyak sih program-program pemberdayaan masyarakat seperti di salah satu nanti titik di pembagian iftar juga kita mengadakan galupit ya, mengadakan paket A, B, C untuk sekolah pendidikan kayak gitu, banyak sekali sih Pak. Ya baik, mereka kabar priangan semua barusan disampaikan ternyata ada yang membedakan ya pembagian atau distribusi iftar atau takjil sebagaimana yang biasa dilakukan masyarakat secara umum gitu ya, tapi ini berbeda dengan cara-cara tersebut. Ini lebih menyasar ke kelompok-kelompok tertentu yang memang sejauh ini tidak tercover oleh masyarakat lainnya gitu ya. Terus ada juga program-program atau kegiatan kreatif lainnya di bulan Ramadan ini tadi disampaikan, sehingga memang mengusung tema Ramadan Gembira itu betul-betul menyentuh masyarakat dan memang menghadirkan kegembiraan ya untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan kita berdoa dan kita dukung kegiatan Pagar Asik ini, semoga bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga bisa terus berkesinambungan ya setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan saja mungkin. Sudah cukup? Saya kira barangkali udah ada yang mau disampaikan lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih Kang Ilmi atas kunjungannya dan Kang Nizar ya, terima kasih. Siap.